Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Berbisa Berbincang Santai bareng kita. Nah, untuk episode 2 kali ini kita akan membahas terkait gimana sih mengatur waktu antara kegiatan kuliah dengan kegiatan di luar kuliah. Nah, untuk teman-teman yang nonton sampai akhir ya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Ferus Wajiarbaina selaku pembawa acara di Berbisa episode kali ini. Nah, kita juga mendatangkan pembicara dari mahasiswa akuntansi S1 yaitu Mbak Fania. Oke. Halo Mbak Fania. Halo. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Fania? Alhamdulillah sehat, baik. Nah, Mbak Fania nih akhir-akhir ini sibukannya ngapain sih? Kesibukannya karena udah mau menjelang UAS juga ya, jadi belajar buat UAS, habis itu udah mau mendekati ujian sidang juga, belajar untuk sidang sama paling ngisi waktu luangnya kayak freelance gitu sih di luar. Berarti udah banyak ya kegiatan. Terus mungkin sebelumnya pernah ikut kegiatan apa aja sih selama di kampus? Berarti dari semester dulu gitu ya? Iya. Paling kalau dari awal semester itu kan aku belum mulai organisasi. Itu mulai semester 3 kalau nggak salah. Awal-awal tuh cuman ikut kepanitiaan. Kan sering nih di UMP, apalagi di FEB tuh kayak oprek kepanitiaan di FEB atau kepanitiaan di himpunan di BEM itu kan sering. Itu ikut kepanitiaan, terus nanti aku semester 3 apa keempat aku lupa, itu udah masuk organisasi dan aku kebetulan milihnya HMPS akuntansi. Habis itu Asdos, terus ada kepanitiaan lagi kayak kemarin yang terakhir ada Ichibae, itu juga gitu sih. Itu kan kalau kayak magang itu Bapaknya juga ikut nggak? Mungkin magang di dalam kampus atau di luar gitu? Kalau magang kebetulan magang juga di FEB sama di luar. Itu sekarang kan ada program MBKM ya dari Kemendikbud, itu juga aku ikut sama beberapa dosen kayak penelitiannya beliau. Kemudian kalau di magang di FEB sendiri kebetulan aku magang di publikasi FEB. Oke, terus kan tadi banyak tuh dari magang, organisasi. Tuh gimana sih cara Mbak Fania nih bagi waktunya kan? Karena kan pasti kan sama-sama sibuk tuh dari kegiatan-kegiatan yang diikuti sama Mbak Fania. Itu gimana sih? Kalau masalah bagi waktu sih nggak munafik ya, aku juga kadang susah keteteran gitu kan. Kalau bagi waktu biasanya aku tuh prioritasin mana yang duluan. Misalkan kalau aku ada kepanitiaan sama ada magang misalkan ya, itu biasanya aku prioritasnya mana dulu deadline yang dekat gitu. Kalau yang dekat itu deadline yang udah ditunggu itu yang magang, ya aku kerjain magang dulu baru ntar ke organisasi. Toh di organisasi kan banyak orang di situ, kita bisa minta bantuan kayak, ya tolong dong di backup dulu sebentar, nanti kalau udah selesai yang di magangnya baru kita ke organisasinya kayak gitu. Tapi kalau untuk kegiatan yang di luar kampus, kebetulan aku juga ikut organisasi di luar kampus yaitu Genbi. Kebetulan kalau misalkan yang di luar kampus juga biasanya minta tolong backup dulu, tapi setelah itu langsung cepet-cepet ngikutin gitu loh, biar kita nggak ketinggalan informasi juga gitu. Oke, berarti benar-benar diprioritasin dulu ya. Yang mana yang paling dekat itu duluan. Soalnya kalau misalnya misalnya nih deadline-nya hari ini tuh hari Senin, deadline yang selanjutnya tuh hari Rabu. Nah kalau kita nunda yang hari Senin ini, ntar keteteran semuanya ke belakang kayak gitu sih kalau aku. Nah kan udah banyak tuh juga karena udah banyak kegiatan, jadi kan pasti kadang ada ngerasa capek nggak sih? Nah itu capek nggak sih bebannya itu, apa malah tambah semangat gitu? Kalau capek ya capek pasti, capek fisik, capek mental, kadang capek hati juga gitu kan. Terus kalau ya kembali lagi sih ke diri, kalau soalnya nih ya, kalau aku nggak ngapa-ngapain, kalau aku diem, kalau aku gabut, tuh biasanya malah aku sakit. Kalau misalnya diem di rumah nggak ada kegiatan, udah kebiasaan gitu. Produktif ya. Iya, karena udah kebiasaan ada kegiatan di luar kampus, di luar rumah. Jadi kalau misalnya sekalinya diem di rumah nggak ada apa-apa, tuh aku biasanya kayak nggak enak banget sih, kayak nggak mood gitu loh, kayak gitu. Jadi bosen banget. Iya bosen. Jadi tuh gimana caranya kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah ini, kayak di kampus, di luar kampus itu bikin kita tuh kayak hobi gitu loh, kayak kesenangan sendiri. Jadi enjoy gitu ya. Iya, jadi kita tuh nggak terlalu beban, walaupun kadang-kadang ada beberapa kegiatan yang itu menurut kita kayak aduh berat banget nih gitu kan. Cuman gimana caranya kita tuh bawa itu tuh ke hal yang seneng gitu.
Jadi nggak dibawa sepaneng, nggak dibawa kayak ya enjoy aja gitu kan. Iya Terus, benar. Nah, pernah nggak sih ngerasa kayak Mbak Fania tuh pengen istirahat gitu dari semua kegiatan, jadi fokus kuliah mungkin di semester berapa gitu? Kalau fokus kegiatan sih baru-baru kemarin nih, fokus bener-bener fokus kayak aku ngerasa, aduh aku kayaknya nggak sanggup nih kalau ikut apa-apa lagi, jadi kayak udah stop dulu semuanya, bener-bener stop. Aku bener-bener kayak, menurut aku itu kayak healingnya aku ya, kayak hilang dari semua yang nggak megang handphone. Soalnya kalau megang handphone kan otomatis banyak kayak kerjaan, banyak dipanggil apa segala macem. Kalau capek pernah banget kayak ngerasa apa ya, kayak nggak mau ke situ dulu gitu loh, ngerti nggak sih, kayak kita tuh nggak mau megang sesuatu dulu Jadi gitu. pengen istirahat total Iya gitu? benar-benar istirahat total, terus kayak nge-stop semua kegiatan juga aku pernah sih. Soalnya ngerasa kayak tapi kayak gitu paling cuma beberapa hari, karena kita kan nggak bisa terus-terusan nunda kegiatan pekerjaan kita kan, itu kan kayak tanggung jawab kita kan, jadi kayak nunda paling kayak 2 hari 3 hari itu kayak bener-bener ngehilang, stop, nggak ngebales apapun WhatsApp atau apapun di Instagram kayak gitu. Berarti benar-benar istirahatin diri gitu kan, terus baru mungkin kalau udah enakan baru nanti kita oke lagi, kalau udah ngerasa oke udah siap lagi nih, baru ntar kita mulai lagi gitu. Gak sering tuh teman-teman juga pasti, teman-teman aku terutama pasti mereka ngerasain Ivania kemana ya, kok nggak pernah kelihatan, nggak pernah ada kayak gitu. Tapi itu menurut aku hal yang wajar sih, dan hal yang kita perlukan juga, soalnya setiap orang tuh kan pasti pengen punya waktu untuk diri sendiri kan, untuk me time untuk diri sendiri. Kalau misalnya kita terus-terusan ngejar di luar sana, terus ngurusin orang-orang terus, gitu, kapan kita punya waktu untuk diri kita malah sendiri? jadi stres kan? Iya gitu. benar. Oke, mungkin dari apa ya? Dari yang dijelasin sama Mbak Fania sendiri nih, karena kan ya kita juga manusia gitu kan, pasti ada capeknya. Terus kalaupun misal banyak kegiatan yang mungkin bentrok gitu kan, terus bisa mungkin memprioritaskan apa yang diprioritaskan dulu gitu kan, jadi nggak asal ikut kegiatan sana sini dibarengin, diembat semua kayak itu. Jangan serakah gitu ya secukupnya aja gitu kan. Oke, mungkin penjelasan dari Mbak Fani udah cukup ya, cukup. Apa gimana tadi cara membagi waktunya, terus kegiatan-kegiatan apa aja gitu kan. Nah, mungkin cukup untuk episode kali ini. Sampai jumpa di next episode. Dadah.